Suara gonggongan anjing tiba-tiba menggema, panjang dan memilukan. Dari kejauhan, bayangan-bayangan pohon kelapa yang tertiup angin seolah menari di bawah cahaya bulan pucat. Malam itu, di rumah dukun terkenal bernama Kidarman, sebuah ritual akan dilakukan. Ritual yang seharusnya membawa kedamaian, namun justru menjadi awal dari teror yang tak akan terlupakan oleh Desa Malak. Halo, selamat datang di Hormin, cerita horor misteri, tempat di mana kisah-kisah seram dan penuh teka-teki menanti. Jangan lupa siapkan nyali, karena di sini kamu akan menghadapi misteri yang tak pernah berani kau tanyakan. Suara gonggongan anjing tiba-tiba menggema, panjang dan memilukan. Dari kejauhan, bayangan-bayangan pohon kelapa yang tertiup angin seolah menari di bawah cahaya bulan pucat. Malam itu, di rumah dukun terkenal bernama Kidarman, sebuah ritual akan dilakukan. Ritual yang seharusnya membawa kedamaian, namun justru menjadi awal dari teror yang tak akan terlupakan oleh Desa Malak. Kidarman menatap bara dupa yang mengepul di hadapannya. Di sekelilingnya, 7 orang warga duduk dengan kepala tertunduk, membentuk lingkaran sempurna. Di tengah ruangan, sebuah potongan kain putih penuh bercak darah tergeletak di atas tanah. Peninggalan terakhir dari seseorang yang telah lama meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. Arwahnya masih tersesat. Kita harus memanggilnya dengan penuh penghormatan. Suara Kidarman bergetar, tak sepenuhnya yakin dengan kata-katanya sendiri. Salah satu peserta ritual, Pak Jaya, menelan ludah. Tapi Ki, kalau dia memang tersesat, apakah kita benar-benar bisa membantunya? Kidarman menatapnya tajam. Aku sudah melakukan ini puluhan tahun. Jika kita mengikuti prosedurnya, tidak akan ada yang salah. Namun, jauh di dalam hatinya, Kidarman tahu ini berbeda. Ini bukan sekedar arwah penasaran biasa. Yang mereka panggil malam ini adalah Sukmo, seorang pria yang ditemukan tewas dengan tubuh tercabik-cabik di hutan desa bertahun-tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu penyebab pasti kematiannya, tapi orang-orang percaya ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Kidarman mengangkat tangannya, mulai merapal mantra. Dupa semakin pekat. Angin bertiup dari celah-celah rumah yang seharusnya tertutup rapat. Lampu minyak bergoyang. Bayangan mereka menari di dinding, seolah sesuatu dari dunia lain mulai merayapi tempat itu. Lalu, sesuatu terjadi. Api dari lampu minyak tiba-tiba melonjak tinggi, hampir membakar langit-langit. Salah seorang warga berteriak, "Ki, lihat itu!" Asap dupa yang tadinya hanya melayang perlahan kini berputar kencang, membentuk pusaran di atas. Kain putih yang menjadi media pemanggilan. Sesuatu bergerak di dalam asap seperti sesosok tubuh yang mulai terbentuk. Kemudian terdengar suara. Bukan suara manusia, melainkan desisan panjang yang menggema di seluruh ruangan. "Kalian memanggilku untuk apa?" Semua orang terdiam, dingin menjalar ke dalam tulang mereka. Kidarman menguatkan hatinya. "Sukmo, kami ingin membebaskanmu. Kami ingin memberikanmu ketenangan." Hening. Kemudian suara itu tertawa. Namun tawa itu bukan tawa bahagia, melainkan sesuatu yang lebih dalam, lebih menyeramkan. "Ketenangan? Setelah apa yang kalian lakukan padaku?" Kidarman mengerutkan dahi. "Kami tidak mengerti, asal kalian tahu. Aku tidak mati karena kecelakaan." Suasana berubah mencekam. Semua orang mulai saling bertatapan. Apa maksudnya? "Kalian semua bersalah." Angin bertiup lebih kencang, bara dupa yang membara tiba-tiba mati. Asap menghilang dalam sekejap dan di tengah lingkaran mereka, sesosok tubuh mulai terbentuk dari bayangan. Tinggi, kurus, dengan mata hitam legam dan senyum yang mencengkram jiwa siapapun yang melihatnya.
Salah seorang warga, seorang perempuan tua, menjerit histeris. "Ki Darman, ini salah, ini bukan Sukmo." Namun, semua sudah terlambat. Tubuh bayangan itu bergerak cepat. Sebelum Ki Darman sempat bereaksi, sesuatu meremas tenggorokannya dengan jari-jari kurus yang panjang. Matanya membelalak. Aku hanya ingin membantumu," kata Ki Darman. "Bohong!" Suaranya menggema di seluruh ruangan. Ki Darman meronta, namun tubuhnya seakan kehilangan tenaga. Warga-warga lainnya mulai melarikan diri, menabrak perabotan, menerobos pintu, dan berhamburan ke jalan. Hanya Ki Darman yang tetap terjebak di dalam rumah itu. Lalu, sesuatu terjadi yang membuat darah siapapun yang melihatnya membeku. Tangan bayangan itu merenggut sesuatu di dalam dada Ki Darman. Sesuatu yang transparan, berwarna kelam, seakan mencerminkan jiwa manusia itu sendiri. Ki Darman membuka mulut, ingin menjerit, tetapi yang keluar hanyalah desisan tanpa suara. Dan dalam sekejap, bayangan itu menelan jiwa Ki Darman. Lalu, tubuh lelaki tua itu jatuh ke tanah. Matanya kosong, mulutnya terbuka dalam ekspresi ketakutan abadi. Akan tetapi, cerita tidak berakhir di sana. Desa malam yang biasanya sunyi kini dipenuhi isak tangis. Malam itu, semua orang mengunci pintu mereka. Mereka tahu sesuatu telah dilepaskan. Sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Dan benar saja, malam berikutnya suara langkah kaki terdengar di luar rumah-rumah penduduk. Beberapa warga yang memberanikan diri mengintip dari balik jendela, melihat sosok tinggi kurus dengan mata hitam berjalan di antara rumah-rumah, seolah mencari sesuatu atau seseorang. Hari berikutnya, satu persatu warga mulai menghilang. Tidak ada jejak, tidak ada suara perlawanan. Hanya udara yang semakin dingin dan rasa takut yang semakin pekat. Mereka tahu arwah yang dipanggil itu tidak hanya menginginkan Ki Darman. Ia menginginkan lebih. Dan malam-malam panjang di desa malam baru saja dimulai.